Maka dikecam oleh ayat ini. Celaka bagi mereka yang menipu, celaka bagi mereka yang mutaffifin, yang apabila menerima timbangan dari orang lain minta dilebihkan, ditambahkan, dicukupkan. Bali sameter nyebut dasar kain itu bali sameter, lebihanlah 5-10 cm. Iyalah, kalau yang melebihan itu ibu surang 20 orang berikutnya begitu loh. Oke, dapat dipahami Bu? Dan ini real di tengah masyarakat kita. Oke, penjelasan yang kedua, wailul lil mutaffifin, yang dikecap oleh Allah jangan menipu. Itu kan yang dari pihak pembeli itu, curangnya dari pihak pembeli. Sekarang ayat berikutnya adalah curangnya dari pihak penjual. Ini biasa kita dengar. Wa idza kaluhum aw wazanuhum yukhsirun. Apabila mereka menakar atau menimbang, mereka kurangi. Itu paham ya? Kalau curang orang yang menimbang itu tadi, ini 1 kilo, kilonya 9 garis. Apakahnya memang rusak timbangan itu, Allahu a'lam, atau adik gue-nya dulu caranya BA gitu kan. Jangan main-main. Jangan main-main, dikecam oleh Allah. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, apa dampaknya? Kan itu berikutnya. Jadi yang dikecam oleh Allah tentang kecurangan di sini, di suatu waktu apabila dia pihak pembeli minta untuk dilebihkan, di suatu waktu kalau dia sebagai penjual dia kurangi timbangannya, itu kan standar ganda namanya kan, itu standar ganda namanya. Nah, tiba dia cuma balik minta ditambahkan, kalau cuma nimbang menjual kurangi, tidak adil, itu zalim, menganiaya orang lain. Sekarang kita lihat Bapak Ibu, apa dampaknya di dunia, apa dampaknya di akhirat. Dampak yang pertama, apabila kecurangan itu terjadi pada pihak pembeli seperti ayat yang kedua, seperti yang kita berikan contohnya tadi, kalau setiap orang minta dilebihkan 2 garis dalam hitungan 1 kilo, maka kalau seandainya yang meminta dilebihkan itu 20 orang, maka ada 2 kilo, maka dapat disimpulkan penjual akan terjadi kerugian. Maka kalau terjadi kerugian pada penjual, tidak sementara lain tutup, bangkrut, tutup kadanya. Gara-gara awak, karena kita curang, pembeli curang. Bapak Ibu, itu pihak yang menipu, yang curang adalah pihak pembeli. Kalau pihak penjual yang curang, Bapak Ibu, yang sekarang pihak penjual yang curang dikatakannya 1 kilo, ternyata itu 9 garis. Lalu ibu tahu pembeli, sampai di rumah sampai 1 kilo cuma 9 garis. Apa kira-kira yang terjadi dengan Bapak Ibu sekalian? Terakhir Abu Bali situ lah, besok nak balik Banjo situ lah. Ternyata Bapak Ibu sekalian, yang kecewa dengan begitu tidak hanya 1 orang, 20 orang, 30 orang. Maka ada 30 orang atau 20 orang yang tidak akan belanja lagi ke kedai itu. Orang kalau tidak belanja ke kedai itu, maka apa yang terjadi Bapak Ibu sekalian? Bangkrut juga dia, tutup. Bangkrut juga dia, tutup dia. Karena Bapak Ibu sekalian, ketika kita orang belanja itu dia akan berpikir mana yang sesuai dengan ukurannya. Kalau 1 kilo 1 kilo. Oh ini saudara saya ini satu kampung Jambo. Tapi kalau dia menipu yang 1 kilo dibilang 9 garis, tetap aja dia walaupun orang kampungnya. Nah mau dia Bapak. Oh ikut kawan Pak kok
Kalau dia menipu, kalau dia curang, katakannya 1 kilo padahal 9 garis, tidak mau dia. Oleh karena itu Bapak Ibu sekalian, kalau kita mengurangi timbangan yang 1 kilo kita sampaikan di 9 garis, itu kali terakhir dia belanja ke situ akan ditandai, besok tidak belanja lagi situ. Kalau situ orang yang merasa dicurangi tidak akan belanja lagi ke situ, akhirnya dia tutup juga. Masya Allah, sampai ke situ diatur oleh agama kita, sampai ke situ diatur oleh Islam itu, sampai ke situ diatur oleh Allah. Artinya apa Bapak Ibu sekalian? Islam ini hadir untuk terjalinnya harmonisasi dengan masyarakat. Masya Allah. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin dan hadirat sekalian, sedang jemaah salat maghrib yang dimuliakan Allah. Yang kedua, keberkahan kan? Keberkahan Bapak Ibu sekalian. Ini real nih ya. Ini sesuatu yang nyata dalam kehidupan kita. Itu sebabnya Allah mengecam itu dengan firman-Nya, wailun lil mutaffifin, neraka wail atau celaka bagi mereka yang menipu, mereka yang tidak sesuai dengan timbangannya. Bapak Ibu hadirin sekalian yang dimuliakan Allah, itu sebabnya baginda Nabi suatu ketika jalan sidak-sidak di pasar, lalu berhentilah ia di sebuah kedai penjual kurma. Karung-karung kurma ini saking bagusnya dan sampai ke atas, sampai tinggi. Kelihatan dari jauh ini bersih, bagus. Kurma bagus sekali. Tapi ketika itu Nabi meletakkan tangannya ke dalam karung tersebut, basah, rusak. Oh, ternyata di atasnya saja yang bagus, cantik, ternyata di dalam jelek sekali, busuk dan kotor. Lalu segera Nabi keluar dari kedai itu dan bergegas bersama dengan para sahabat. Nabi mengeluarkan kata-kata dari mulutnya. Sabda Nabi, man ghasyana falaysa minna. Barang siapa yang menipu bukan dari kelompok kami. Itu kata Nabi. Man ghasyana falaysa minna. Siapa yang menipu bukan golongan kita. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin dan hadirat sekalian yang mudah-mudahan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Masuk kita ayat yang ke-4. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, begitu halus sentuhan Allah setelah Allah mengecam mereka yang curang, setelah Allah mengecam mereka yang melakukan penipuan, maka berikutnya adalah Allah kaitkan itu dengan keyakinan adanya hari berbangkit. Jadi keterikatan yang sangat dalam, keterikatan yang sangat kuat. Orang yang yakin dengan adanya hari berbangkit, dia tidak akan curang, dia tidak akan menipu. Beginilah bahasa Allah pada ayat yang keempat. Ala yazunnu ulaika annahum mab'utsun. Adakah tidak ia menduga bahwa ia akan dibangkitkan? Allah mengatakan kepada penipu tadi, curang tadi, baik pembeli ataupun penjual, baik yang curang adalah dari pihak pembeli ataupun yang curang dari pihak penjual, Allah menyentuh hatinya. Adakah ia menduga bahwa suatu saat nanti dia akan dibangkitkan oleh Allah? Artinya, yang meyakini setelah kehidupan kita ini ada kehidupan nanti di akhirat lagi, maka itulah yang mengcancel dia untuk tidak menipu, tidak membuat dia curang. Oleh karena itu Bapak Ibu sekalian, efek samping dari keyakinan seseorang dengan adanya hari berbangkit luar biasa. Penjara tidak akan terisi, ya. Itu sebabnya Bapak Ibu sekalian, rata-rata ayat-ayat yang diturunkan Makkiyah itu membangun persepsi adanya hari akhirat. Karena apa? Kalau orang sudah yakin dengan adanya hari akhirat, maka itu sudah modal dasar yang paling hebat untuk mengontrol dirinya. Kenapa adanya hari akhirat? Yang pertama, banyak yang belum selesai di dunia ini. Ada orang baik terpenjara, ada orang salah berkeliaran. Sungguh dunia ini memihakkan gitu, tidak adil. Maka perlu satu lagi kehidupan
yang disebut dengan kehidupan akhirat, dan yang maha adil ketika itu Allah.